Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Asari, NIM 210306074 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum anatomi dan fisiologi ternak di bawah bimbingan Ibu Tati Vidiana Sari SPTMP dengan tujuan untuk mengetahui sistem traktus digestivus dari ternak ruminansia, khususnya ternak sapi. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu ruminansia. Ruminansia itu adalah kelompok hewan mamalia yang memiliki rumen pada sistem pencernaannya. Dan biasanya untuk pada sapi itu memamah biak. Apa itu memamah biak? Adalah proses mengeluarkan makanan dari lambungnya kembali kepada mulut untuk dikunyah kembali untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus dan akan dicerna selanjutnya ke sistem pencernaan selanjutnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian sistematika dari ternak sapi ini. Sapi memiliki kingdom dari kingdom Animalia dan superfilum Chordata, filumnya Vertebrata, kelas Mammalia, ordo Artiodactyla, familinya Bovidae dan familinya Bovidae, dan genusnya Bos dan spesiesnya Bostaurus. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari organ sapi. Yang pertama ada rima oris. Bagian rima oris ini adalah bagian tempat masuknya makanan, kemudian tempat awal mulai terjadi proses pencernaan, seperti pencernaan mekanis. Baiklah, di dalamnya juga terdapat dentis. Dentis ini adalah kata sebutan dari kata gigi. Gigi ini terdapat incisivus atau bagian depan, caninus, dan bagian caninus ini adalah bagian yang tidak berkembang dan menjadi bagian yang bolong, dan ada premolar dan ada molar. Baiklah, kalau untuk jumlahnya, incisivus terdiri dari 4 gigi dan caninus sama sekali tidak ada. Makanya di sini peternak bisa melakukan vaksinasi oral atau memberikan makanan atau suntikan dari mulut itu dari bagian caninusnya, karena di bagian situ adalah tempat yang bolong. Baiklah, selanjutnya ada premolar atau bagian geraham depan dan ada molar bagian geraham belakang. Untuk bagian premolar itu terdiri dari 3 gigi dan molarnya dari 3 gigi, yaitu atas dan bawah, dan totalnya menjadi 10. Baiklah, dan selanjutnya ada bagian kelenjar saliva, yaitu bagian yang memproduksi saliva. Itu kelenjar ludah. Disinilah enzim yang pertama kali melakukan proses pencernaan secara kimiawi berada di mulut gitu, karena terjadi pencernaan secara kimiawi. Baiklah, selanjutnya ada lidah. Lidah ini berguna untuk apa? Untuk mengaduk makanan di dalam mulut. Maaf, tadi salah. Seperti manusia layaknya, karena memiliki lidah adalah tempat untuk mengunyah, untuk menggiling, untuk mengaduk-ngaduk makanan di dalam mulut. Selanjutnya ada bagian faring atau bagian penghubung antara cavum oris dan dengan ventriculus atau lambung. Dari ini makanan akan hanya melewati bagian ini saja, karena panjangnya tidak hanya kurang 5 cm dan dapat menyesuaikan bentuk dengan makanan yang akan masuk. Selanjutnya ada bagian ventriculus atau bagian lambung. Makanan akan masuk setelah makanan melewati bagian esofagus, kemudian akan masuk bagian lambung, dan di lambung ini adalah tempat sementara makanan yang akan dikeluarkan kembali menuju mulut. Setelah itu, dan di lambung juga berfungsi sebagai proses pembusukan makanan dan akan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurai selulosa. Lambung terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, bagian rumen. Rumen ini terletak di bagian abdominal
abdominal ini bagian sisi kiri. Kemudian bagian rumen ini terdapat bagian makanan secara secara sementara dan juga pencernaan makanan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna sehingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding domain pada saat sapi beristirahat. Pada saat sapi beristirahat, makanan ini akan dimuntahkan kembali untuk dikunyah kembali. Baru setelah dikunyah untuk kedua kalinya makanan akan menuju retikulum atau perut jala. Kemudian pada retikulum terletak dekat dengan rumen, berbatasan dengan berbatasan. Di retikulum ini ada bagian ventriculus atau lambung. Makanan yang masuk melewati setelah esofagus kemudian akan masuk ke bagian lambung. Proses pencernaan pada lambung ini yaitu pertama menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali ke bagian kafumoris. Dan lambung juga berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurai selulosa. Lambung terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu rumen. Rumen ini terletak di bagian abdominal sisi kiri. Kemudian di rumen ini terjadi penyimpanan makanan secara sementara dan juga pencernaan makanan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna sehingga menjadi bubur dan di dalam ini juga terdapat gerakan yang membuat makanan seperti bolus atau bola-bola gitu. Dan setelah itu dan pada saat sapi beristirahat, makanan di dalam ventriculus ini akan dimuntahkan kembali untuk dicerna kedua kalinya di bagian mulut. Baru setelah kedua kalinya baru akan menuju ke retikulum atau perut jala. Kemudian di retikulum terletak dekat dengan rumen dan berbatasan langsung dengan rumen sehingga hampir tidak bisa dibedakan. Dan retikulum ini makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan juga protozoa di bagian dalam perut. Dan terjadi juga proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersamaan dengan makanan sehingga tidak masuk ke bagian omasum atau bagian perut asam. Bila selanjutnya ada bagian abomasum. Bagian abomasum ini atau perut asam terletak di bagian kanan bawah dan kondisinya apabila terlalu asam akan berpindah ke bagian sebelah kiri. Bagian inilah yang banyak mengandung HCl yang berfungsi untuk membunuh bakteri-bakteri sehingga permukaan abomasum itu dilapisi oleh mukosa yang berguna untuk melindungi sel yang dicerna oleh enzim. Baiklah, selanjutnya ada bagian intestinum tenue atau usus halus. Usus halus ini berfungsi sebagai penyerapan makanan atau sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung, dan sari-sari makanan ini diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi yang diedarkan seluruh tubuh. Dan panjang kurang lebih usus halus ini dapat mencapai 40 meter. Kemudian dibagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum atau jejunum dan ileum. Baiklah, selanjutnya ada intestinum crassum atau usus besar. Usus besar ini memiliki panjang kurang lebih 1 meter. Di antaranya terdapat cengkungan atau usus buntu, dan pada bagian ini terdapat benjolan kecil disebut appendix putih yang berperan berfungsi sebagai imunitas. Fungsi usus besar ini digunakan untuk proses penyerapan air dan juga penyerapan vitamin untuk mengurangi keasaman dan mencegah terjadinya infeksi pada bagian dumur ya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan proses perjalanan makanan pada hewan ruminansia. Pertama, rumput dikunyah di dalam mulut menggunakan dentis, kemudian dilanjutkan ke esofagus dan masuk ke rumen. Di rumen menjadi bubur dengan bantuan
gerakan yang mengaduk oleh dinding rumen, dan pada saat istirahat makanan di dalam rumen ini akan dikembalikan ke mulut lalu akan dipecah kembali, maka bentuknya seperti gumpalan-gumpalan kasar yang dapat kita sebut sebagai bolus. Di sini kita akan mendapatkan 3 istilah, yaitu regurgitasi, yaitu bolus akan dimuntahkan kembali ke mulut, dan remastikasi, yaitu proses dimamah kembali atau proses dikunyah kembali, dan ada redeglutasi atau proses dimakan kembali, dimasukkan kembali. Baiklah, pada saat proses redeglutasi, yaitu proses kembali dimakannya bolus tersebut, maka selanjutnya dicerna oleh mikroba lagi pada rumen dan namanya berubah menjadi digesta. Setelah itu makanan tersebut akan diteruskan menuju retikulum. Makanan akan difermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan juga protozoa, dan terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersamaan dengan makanan sehingga tidak masuk ke dalam omasum. Selain itu, makanan masuk ke omasum dan dapat disebut juga sebagai perut buku karena susunannya berlipat-lipat sehingga dapat dihitung 100 lipatan, dan pada omasum juga menghasilkan amonia, dan kemungkinan juga dan mungkin asam lemak terbang juga atau VFA, volatile fatty acid. Setelah itu makanan akan dilanjutkan ke bagian abomasum. Di bagian abomasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah makanan dicerna di abomasum, makanan akan dilanjutkan ke usus halus. Usus halus ini panjangnya kurang lebih 40 meter. Pada usus halus ini terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Dan selain itu juga penyerapan sari-sari makanan, dan pada akhirnya makanan itu akan masuk ke usus intestinum crassum, dan makanan itu akan dibuang melalui anus. Akan menjelaskan dan menunjukkan fungsi dari rumen, retikulum, omasum, dan juga abomasum serta intestinum tenue. Yang pertama ada rumen. Rumen ini tempat penyimpanan sementara makanan setelah dikunyah, dan berfungsi tempat penyimpanan sementara makanan yang tadi dikunyah. Kemudian retikulum, dan selanjutnya ada retikulum. Retikulum ini berfungsi sebagai tempat penambahan enzim-enzim sehingga makanan dapat dicerna dan berubah menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau bolus-bolus. Selanjutnya ada omasum. Bagian omasum atau bagian omasum ini bentuknya seperti lembaran-lembaran buku. Fungsinya untuk membantu penghalusan makanan dengan bantuan enzim yang bersifat asam, dan berfungsi juga sebagai tempat penyerapan air, lemak, dan juga natrium yang terkandung di dalam hijauan pakan ternak. Selanjutnya ada bagian abomasum. Abomasum tempat terjadinya fermentasi selulosa dengan bantuan bakteri. Selanjutnya ada bagian intestinum tenue atau bagian usus halus, berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan yang telah diproses dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan setelah diubah jadi energi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan dan menyebutkan 10 bakteri yang berguna dan berada di dalam tubuh hewan ternak. Yang pertama itu ada Lactobacillus sp, yaitu menjaga pencernaan di dalam tubuh dan sering digunakan sebagai probiotik oleh peternak-peternak pada umumnya. Selanjutnya ada bakteri kelompok pencerna selulose.
bakteri ini mempunyai kemampuan biokimia untuk menghasilkan selulose yang dapat menghidrolisa selulose. Contohnya Ruminococcus albus dan Ruminococcus flavensi dan Clostridium rhabdoideae. Selanjutnya ada kelompok bakteri pencerna hemiselulose dan contohnya itu seperti Bacteroides ruminicola dan ada juga Lactopyra multifarius. Selanjutnya ada bakteri kelompok pencerna pati ya, yaitu ada Streptococcus bovis, Pseudomonas ruminatium dan Pseudomonas ruminatium. Dan selanjutnya ada kelompok bakteri pencerna gula. Umumnya ini bakteri ini mampu mencerna polisakarida dan juga mampu mencerna disakarida dan monosakarida. Di dalam rumen hewan muda terdapat banyak sekali organisme yang merombak laktosa. Dan selanjutnya ada bakteri proteolitik. Ya, ini contohnya adalah selanjutnya ada bakteri proteolitik, yaitu contohnya Clostridium sporangithes dan Bacillus ilseniformis. Dan yang selanjutnya adalah bakteri pembentuk amonia. Kelas ini merupakan duplikasi dalam beberapa hal dengan bakteri proteolitik. Amonia yang terbentuk merupakan produk yang penting untuk bakteri lain untuk induk semang. Contohnya Pseudomonas ruminatium. Dan yang selanjutnya adalah bakteri pembentuk metan. Contohnya adalah Methanobacterium ruminatium. Dan ada Methanobacterium formicium. Dan ada bakteri lipolitik. Bakteri ini mampu menghidrolisa lemak menjadi gliserol ditambah asam lemak. Dan ada juga bakteri pembentuk vitamin, dan ada juga kelompok bakteri yang memanfaatkan asam, dan beberapa mikroorganisme ini yang mencerna asam laktat meskipun pada umumnya pada kondisi normal tidak terdapat di dalam rumen kecuali pada kondisi tidak normal. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.